mengatur tentang interaksi dengan duafa. Saya merangkum di beberapa ayat itu nanti dalilnya. Itu yang satu melindungi, lawannya tidak membahayakannya, menyayangi, tidak menyakiti, menjamin, tidak menelantarkan, membantu, tidak membebani, menghormati, bukan merendahkan. Karena nanti kaitannya dengan orang-orang difabel, cacat, anak bodoh, idiot, itu kan cenderung merendahkan, menguatkan, tidak mengeksploitasi. Nah, mumpung mau bodoh kon kerja, kok duitnya gini sing itu kan gitu ya. Nah, mental itu yang problem ya. Memberikan rezeki yang baik, bukan meracuninya. Maksudnya meracuni bukan mesti meracuni makanan ya Pak ya, meracuni pikiran gitu. Jadi orang-orang yang kira-kira nggak dapat perhatian orang tua, nggak usah orang tua, saya masih bisa memberi kamu, tapi yang penting kamu kerja sama saya. Latihan nyopet paling cepat di dunia loh. Diracuni loh, diracuni. Dan dia memberikan wadah, tidak mengusir. Nah selama ini Pak, dulu ada lembaga itu, ada lembaga-lembaga sosial yang menangani anak telantar, anak jalanan. Tapi kan bubar kembali. Kenapa? Karena kemudian mereka tidak diberikan nutrisi. Mereka hanya ditampung, yang penting dana sosial bisa dicairkan. Nah, sekolah kandung, mental mereka nggak bisa sekolah. Mending sekolah alam saja. Passionnya apa? Oh ternyata dia senangnya nyanyi. Kenapa tidak disalurkan bikin grup band yang bagus, serius? Oh ada passionnya yang gambar. Kok kan sekolah belajar matematika? Ini jelas pegah, mending modal ada duit. Kan gitu. Nah itu namanya karena kita menjadi belenggu kedua selain ketidakmampuan mereka. Dia yatim sudah belenggu, nggak ada yang perhatian. Kita belenggu dengan istilahnya amalan-amalan yang mereka sendiri tidak enjoy. Maka nanti mestinya panti asuhan yang sekarang lebih keren, MCC, gitu, itu harus berorientasi pada kebutuhan mereka, bukan berorientasi pada kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita itu seperti LKSA ya, lancar jalan semakin besar itu orientasi kita. Tapi bagaimana menguatkan mereka itulah yang namanya orientasi. Maka saya senang dengan tujuan dari berbagai itu adalah memberikan penguatan, mendukung mereka supaya mandiri dan itu bagiannya Pak Marimang nanti. Ya, lanjut Pak. Ini tadi ya, wa kita berbahagia sama. Wa ammasa ila falakala, terhadap yang minta jangan hadir. Makanya orang Jawa dulu itu ngajari kita bagus. Jadi ya sudah dijawab maklumi mawon itu juga penasaran. Mau main gede, mau maklumi mawon gitu. Ini saya maklum loh Pak. Justru saya minta ke sampean itu karena sampean lebih gitu. Bisa dijawab. As-sa'i 'alal qafila wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang-orang yang bekerja keras untuk menolong para rondo-rondo. Nah ini berarti ada rondo gitu ya. Duda. Mau buka lembaga ini ya. Buka duda toh. Kalau mujahid fisabi. Rondo di anu nek dudane ora. Awil qaim alai wasoqin itu rondo bukan duda. Jadi orang yang ngurusi anak yatim, orang miskin itu sama dengan yang sholat malam tiap hari, sama dengan orang yang berpuasa. Cuma kita itu kalau disuruh milih, sama milih bantu uang, pahalanya itu 500.000 misalnya. Dengan kosong milih di, pasti milih kosong. Karena ibadah kita itu egoistis kan. Kira-kira sih pokoknya aku. Pahalanya surga lipat 7 dengan sholat 2 rakaat. Yang satu menyumbang anak 100.000. Satu saya itu yang mentok gitu. Karena kita tidak
tidak berpikir ngetok piye menerima, karena ya masih egois. Bagaimana saya bisa, tapi bukan bagaimana saya bisa mengeluarkan sesuatu. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, penting memunculkan jiwa di rumah itu sebenarnya di situ, meminimalisir hal-hal yang sifatnya egois, yang kira-kira untuk dirinya saja, tidak berdampak pada yang lain. Sholat malam, makanya kemarin 2000 soal poso Arafah. Kalau aku mendemo Arafah kan ada 3.000, mau podo-podo sungai. Namun poso tanggal 9, sementara nak kono wis riyo. Ya dipaido, Pak. Lho sampeyan riyo saya iki kan wis riyo kono. Sebelahe posone sadurunge. Lho sampeyan iki ora poso Arafah, wong Arafahe jadi poso tadi bingung kok. Kan poso ora. Menang. Sing ajar elek. Nah, poso Bukan itu. artinya orang hal yang sifatnya sunnah malah digiring tinggi, yang pokok malah ini kewajiban, malah ini. Makanya sampai mengurusi orang yang memberi makan, orang yang puasa saja pahalanya sama dengan orang yang puasa. Hanya begitu kan sesuk Ramadan berapa terus? Nyakuni. Ya juga tidak begitu. Karena itu sifatnya diberi nilai yang setara, bukan menggantikan. Sholat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, nilainya selamat dengan sholat malam 1000. Berkira tahu sembahyang loh, karena dianggap saya sudah dapat Lailatul Qadar. Untuk kalau saya kaji, yang kaji itu sembahyang duhur di sana di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 sholat di masjid, lalu dianggap menggantikan. Nah kan problem, mulai kaji malah tak tahu sembahyang duhur, kan sampai kok sholat duhur wis turah Mas, wis turah 100.000 kan jadi masalah, padahal bukan menggantikan. Cara nalarnya gini, kalau ada seorang anak kelas 4 SD, dia bekerja habis sekolah, mulung, dapat duit, ngurusi boe, memberikan makan dan memberi makan untuk adik-adiknya. Maka orang akan berkomentar, anak ini sudah seperti kepala rumah tangga. Tapi apakah bisa menggantikan kepala rumah tangga? Tidak bisa. Dia bukan suaminya, ibunya. Dan tapi kerja-kerja dia setara dengan yang menafkahi ibunya adalah dia. Adik-adiknya yang menafkahi dia. Itu namanya nilainya, tapi bukan menggantikan. Ajaran Islam juga gitu. Wa'aqimu Tuhan, wa'afsus salam, tadkhulul jannata bisalam. Ingin masuk surga, beri makan orang. Gitu. Saya sudah memberi makan anak orang. Ya. Anak tua. Detail Pak. Lanjut Mbak. Murid itu makan dewe, maka bentuk konkret interaksi dalam Islam tadi, kalau model Nabi SAW itu langsung mencontohkan Pak. Dalam bentuk stimulan itu ya istilahnya menjamin bahwa posisinya itu aman, tidak dimanfaatkan oleh orang lain, sifatnya instruksi. Dan secara ekonomi di dalam Islam ada zakat, dalam hukum ada sanksi yang kuat. Coba perhatikan Bapak Ibu, kebijakan Nabi yang didukung Al-Quran. Orang Islam waktu itu kelaparan, banyak orang miskin. Masyarakat adalah masyarakat tinggalan jahiliyah, ada banyak. Program Nabi apa? Mengentaskan kemiskinan itu dan mengentaskan perbudakan. Maka hukuman
itu selalu diorientasikan ke sana. Makanya orang yang melanggar puasa, kowe sengaja ora poso bulan puasa atau sengaja hubungan suami istri di bulan puasa, ya hukumannya ya memerdekakan budak. Tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Jadi betapa keberpihakan pemerintahan Nabi dikuati dengan hukum, yang namanya pelanggar hukum diberi sanksi seperti ini. Maka saya belajar dari sini, mestinya kayak para koruptor itu, karena sudah mengambil hak orang miskin. Orang-orang miskin yang tidak punya rumah itu suruh buatkan 1000 unit rumah. Tergantung korupsinya berapa ya. Iya, harusnya gitu selesai. Ada illegal logging kayu, banyak kan manfaatnya bisa digunakan untuk orang-orang yang melanggar. Buatkan, bikinkan rumah untuk orang miskin di daerah mana? Berapa rumah orang miskin ditaruh di sana. Tapi kita kan menggunakan kapitalis. Jadi kalau supaya harga kayu tetap tinggi, kayu-kayu yang illegal itu dibakar, dimusnahkan. Tapi kalau Nabi kan belum pernah melakukan hal yang model begitu. Tetapi hukuman itu sekaligus mengangkat derajat orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu namanya keberpihakan hukum kepada orang-orang yang lemah. Bagian dari strategi pembangunan di zaman Nabi. Nah, nanti kita lihat lagi. Lanjut, Mbak. Di dalil ini di hadis itu ada in arata talina qalbaka fatinil miskin bangsa yatim. Yang sering di kalau kamu ingin lembut hatimu, cara melatihnya adalah sering-sering kasih makan orang miskin dan ngelus kepala anak yatim. Tapi aja ngelus toh, ya beti saroni. Saya memang gelus toh ya. Minimal orang yang masih peduli pada anak yatim yang nggak punya bapak itu akan memberikan pressure pada hati kita, tidak sempat melukai hati orang. Itu cara latihan melembutkan hati yang dikonsepsikan Rasul. In arat tatalina qalbak. Kalau kamu bermaksud melatih hatimu lembut, gampang. Sering-sering ngasih makan orang miskin atau mengelus-ngelus anak yatim. Ini mewakili kepedulian kita fisik maupun non fisik. Makan itu fisik, ngelus-ngelus itu non fisik. Kalau kita ya macam-macam lah. Jadi tidak mesti makan sama ngelus-ngelus kok. Lanjut aja. Sungguh-sungguhnya anak yatim. Lanjut, Mbak. Nah, saya ingin fikih penanganan sosial itu berpangkal dari ayat ini. Ayat ini adalah ayat di mana Allah menolong kelompok minoritas. Allah yang menolong kelompok minoritas. Dan kita berharap meniru apa yang dilakukan oleh Allah terhadap kelompok minoritas. Waktu itu adalah kelompok muhajirin. Wadhkuru id antum qalilun mati. Ingat-ingatlah ketika kalian itu minoritas, qalilun. Nah, mustad'afuna fil ardh, orang-orang yang terlemahkan di muka bumi. Kata terlemahkan itu bukan dirinya yang lemah. Orang catat aja kadang sebenarnya dia tidak lemah, tapi lingkungannya yang melemahkan. Misalnya orang nggak punya kaki, mau ngambil bola, kita diambilkan bola, kan tidak dibiarkan kayak sendiri. Orang buta mau nyebrang, mesti diseberangkan. Bukan sawah, kan berbeda dengan orang yang memberikan penguatan. Oh benar mas, lurus mas, ya betul. Jadi dia punya lurus, saya ada yang memperhatikan, tapi tidak tuntun atau ya. Tapi
takhafuna ayyatakhatafakum nas. Kalian khawatir ini akan diberdaya oleh orang. Diberdaya itu bisa ditolimi, bisa dimanfaatkan, bisa dimacam-macam. Maka ada 3 konsep yang Allah lakukan yang bisa kami pahawakum dengan tempat mereka kumpulkan dalam waktu. Nah, kita sudah bekerja tentang itu. Pelayanan sosial punya panti asuhan anak yatim, punya panti asuhan orang tua. Sekarang sudah wabel. Nanti lemah padahal masih banyak. Orang-orang yang terpinggirkan itu masih banyak. Artinya kalau Muhammadiyah berkemajuan itu tidak pernah stuck. Makanya dulu saya sering ngomong sama ibu-ibu Aisyah, aunya apa biasanya? Klinik untuk ibu melahirkan apa dulu? Rumah bersalin, RW ya, rumah bersalin. Ya, gitu. Kemudian kalau ngurusi yang sudah lahir, TK, PAUD, penitipan pernah ngurusi bengkel. Padahal ini sudah berhubungan dengan ibu Aisyah. Ibu Aisyah sudah memantapkan diri anaknya sekolah di STM Elektro, STM SMK apa namanya? STM SMK Otomotif di SMK Muhammadiyah. Lulus dikasih tempatnya. Boleh Nah itu sebenarnya wilayah kerja, kenapa tidak nanti ada bengkel Aisyah? Sekarang Universitas Aisyah ada bengkel Aisyah, servis elektro Aisyah, lapangannya sangat banyak. Wah, kalau ditanya ini urusannya apa Aisyah? Itu anak-anakku itu anak-anak yang sekolah di SMK Muhammadiyah. Mereka tidak dapat pekerjaan. Boleh jadi karena belum ada ruang, mereka berekspres membuka di jalanan. Ini ada tanah, Aisyah punya gede disewakan. Itu namanya pahawakum wa ayyadakum binasrihi, pemberian penguatan. Jadi kerja-kerja kita itu adalah penguatan. Yang tadinya tidak bisa berjalan sendiri karena cacat, bagaimana dia dengan kecacatannya dia bisa berjalan kemana-mana. Yang tadinya dia tidak bisa baca apa-apa di batu supaya dia biasa baca. Maka kan tidak hanya ngajari cara bacanya, tapi juga memfasilitasi buku-buku. Lah sekarang buku-bukunya yang untuk difabel misalnya buta, tunanetra tidak disediakan. Ini sama saja, tidak bisa. Dia sudah pintar baca, tapi tidak ada yang jadi masalah. Maka masih luas sekali. Lalu yang terakhir, warazaqakum minat thayyibat, dan memberikan rezeki yang baik, nutrisi yang baik. Ya seperti tadi, nutrisi itu bisa nutrisi akal, juga bisa nutrisi fisik. Dengan kali tadi, Mas, alhamdulillah sama di sini, walaupun tidak punya orang tua, tidak punya apa, bisa dirasakan maka jadi orang tua yang mati. Nah, ini kan murah lagi meter Mas. Ini pun soal tenanan. Jadi Bu, salah satu contoh konkret Rasulullah SAW itu memberikan ruang bagi orang-orang yang terpinggirkan. Contohnya Nabi itu memilih muadzinnya siapa? Bilal. Bilal ini dari kalangan apa? Budak. Strata sosialnya rendah. Muadzin yang kedua siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Siapa mereka? Siapa dia? Orang tua. Itu namanya memberi tempat, juga memberikan penguatan. Karena apa? Orang ini punya potensi. Satu, suaranya bagus, lantang. Kenapa kok dua ini dibutuhkan? Karena yang mau dipanggil itu jamaah supaya tertarik. Yang bagus. Yang kedua lantang.
karena harus bisa terdengar oleh banyak. Kalau sekarang yang lantang bisa terwakili oleh baiklah. Jadi yang penting suaranya sing apik. Kalau sing adzan suaranya ra apik, mesti wong arep ngono ora kebledas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yakin kok harus teko. Iya, pemane adane ono subuh sisa. Mau waktu nggawa Mas metu Mas. Jadi kalau adanya bagus, direkam oleh sapa wae, direkam, dinikmati oleh siapapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Sing ada bae ngono iki. Sing alhamdulillah juga. Nek sing koyo mau melahirkan belum tak situ timpa. Durung ikhlas. Jadi Nabi sudah memberi contoh konkret mendayagunakan orang difabel. Tetapi yang di potensi yang dibakunya kan bukan di difabelnya, bukan di matanya, bukan di status budaknya, tapi ada pada suara yang merdu dan lantang tadi. Nah, itu maksudnya. Maka kalau Muhammadiyah punya rumah sakit, ada yang daftar, Pak, saya daftar. Apa Mas? Nggak punya kaki gitu mau daftar. Daftarannya katanya butuh IT, Pak. Saya Pensiunan itu gede-gede. dia tidak punya kaki, tapi permainan IT-nya. Karena yang main kan tangannya, bukan kakinya. Yang harus di. Kalau kemudian lembaga-lembaga kita sudah mengadopsi itu, maka nanti pertumbuhan FKSA semuanya yakin berkembang lebih cepat. Karena di mana Muhammadiyah semua orang dimanusiakan sedang sama, diberi kesempatan yang sama. Jangan mengelola difabel, tapi setelah itu karyanya nggak di kemudian apa namanya rumah sakit, amal usaha kita, sekolah tidak. Maka harus ada keberpihakan begitu minimal di lingkungan amal usaha kita sendiri. Jadi nanti kalau ada alumni apa namanya panding kita yang difabel, ya harus diberi tempat walaupun di aspek mananya. Baik, lanjut Mbak.